Salam damai dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi di dalam kesempatan ini, hari ini. Saya senang membawa kita sekali lagi untuk berkongsi kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Matius 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang kerana angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak kerana takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, saya membawakan satu tema yang mudah untuk kita pelajari pada hari ini. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Mengapa kita perlu datang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara? Banyak orang stres, bingung, tertekan karena masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pendapatan, masalah pekerjaan, dan banyak masalah lain yang terjadi. Saudara, khususnya di dalam negara kita, Malaysia, sejak kebelakangan ini kita dikejutkan dengan banyak kes bunuh diri yang meningkat terjadi di negara kita. Saudara, masalah kesusahan, kematian, sakit penyakit, dan hal-hal seumpamanya tidak mengenal umur, jantina, pekerjaan, status, atau siapapun juga. Namun
kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita berhadapan dengan semuanya ini? Apa yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi semua keadaan yang tidak menyenangkan ini? Saudara, yang pertama, kita harus mengingat kehadiran Tuhan Yesus memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita akan tarik pelajaran daripada pembacaan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Selepas Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Ia menyuruh murid-muridnya bertolak lebih dulu, menaiki perahu menyeberang ke Kapernaum. Kita dapat melihat itu di dalam Yohanes 6 ayat 16. Sementara Ia menyuruh orang banyak pulang. Kemudian Yesus naik ke atas bukit seorang diri untuk berdoa. Lalu pada jam 3 malam Ia menyusul murid-muridnya yang sedang berada di tengah lautan dilanda ribut taufan yang dahsyat. Murid-murid melihat Yesus tetapi berpikir Ia adalah hantu. Saudara, harus kita ingat bahwa ada sebahagian manusia takut serta lupa Tuhan pada waktu kesusahan dan di tengah-tengah badai kehidupan yang dahsyat, sehingga Tuhan yang datang menolong sekalipun dianggap seperti hantu. Dalam ayat 26, murid-murid Yesus tidak berseru, "Tuhan Yesus, tolonglah kami," tetapi mereka berseru ketakutan dan menyangka Tuhan Yesus itu sebagai hantu. Saudara, alangkah baiknya jika mereka berseru kepada Allah, berseru kepada Tuhan Yesus yang sedang datang kepada mereka supaya ditolong. Alangkah baiknya mereka berseru kepada Yesus yang dapat menolong mereka untuk meredakan badai tersebut. Saudara, bayangkan ada 12 murid Yesus, tetapi tidak seorang pun yang berseru minta pertolongan kepada Tuhan. Murid-murid Yesus baru saja melihat mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang pada siang hari, tetapi mereka masih tidak memahami bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk mengatasi segala sesuatu hal yang mustahil di dalam dunia ini. Malangnya peristiwa seumpama ini seringkali terjadi terhadap sebahagian orang-orang Kristen masa kini. Pada waktu mereka dilanda masalah yang hebat, mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus dapat menolong, tetapi terus melayan pemikiran
dan perasaan mereka yang kalut sehingga mereka tidak dapat melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan mereka. Meskipun Tuhan Yesus sentiasa ada bersama-sama mereka, tetapi mereka tidak dapat berharap sesuatu karena ketakutan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berada di tengah-tengah lautan. Saudara, badai di dalam kehidupan manusia ini pasti ada. Tetapi untuk mengatasi semuanya itu, kita tidak berdasarkan kepada kekuatan manusiawi kita, tetapi kita sebaliknya memerlukan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Seperti murid-murid Yesus yang tidak dapat melalui badai taufan di tengah-tengah lautan. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak akan dapat merasakan kelegaan, ketenangan, bahkan kita tidak akan merasakan kehadiran Tuhan apabila kita merasa ketakutan dan kita kehilangan ketenangan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat ke-30, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Di dalam Matius 17 ayat 7 berkata, "Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, 'Berdirilah, jangan takut.'" Di dalam Wahyu 1 ayat 17 berkata, "Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, 'Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir.'" Di dalam Matius pasal 28 ayat 10 berkata, "Maka kata Yesus kepada mereka, 'Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku.'" Di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11 berkata, "Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, 'Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.'" Saudara, berkali-kali Alkitab mengatakan jangan takut, karena ketakutan itu menandakan kita kurang iman dan tidak yakin kehadiran
Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, ketakutan tidak membawa kebaikan apapun, tetapi membawa kematian serta menjauh daripada Tuhan yang hidup. Roh Tuhan tidak menyebabkan roh ketakutan, tetapi memberikan roh keyakinan dan memberikan roh ketenangan. Saudara, kembali kepada pembacaan kita pada awal tadi di dalam Matius 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, kita dapat mengetahui di sana bahwa murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dan berteriak, "Itu hantu." Mereka tidak bertenang dan mereka tidak berseru, "Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, tolonglah kami." Tetapi mereka berpikir sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan mereka. Saudara, pertolongan Tuhan Yesus dapat diyakini. Pertolongan Tuhan Yesus dapat diyakini. Karena itulah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata di ayat ke-29 dalam pasal 14, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, pertolongan Tuhan dapat diyakini dalam setiap keadaan, meskipun keadaan sekitar kita penuh dengan ketakutan, bagai badai dahsyat di tengah lautan. Pertolongan Tuhan Yesus dapat diyakini sepanjang kehidupan manusia, namun manusia sendirilah yang meragukan kekuatan Tuhan dan kekuasaan Tuhan, sehingga ketakutan yang dahsyat dalam diri manusia menyebabkan hidupnya penuh dengan keraguan dan kekhawatiran. Saudara, Tuhan Yesus memberi kehidupan dan pengharapan. Tetapi manusia kadangkala tidak suka berpikir panjang, tetapi terburu-buru di dalam keadaan yang tertekan dan menganggap tindakan tersebut baik, tetapi sebaliknya, seperti yang terjadi dengan Rasul Petrus. Ia memaparkan kebodohan sendiri karena ia terus meminta Tuhan Yesus untuk menjemputnya datang kepada Yesus, sedangkan Tuhan Yesus dapat berjalan mendekati perahu di mana Rasul Petrus dan murid-murid yang lain berada. Saudara, manusia ini kadangkala bertindak terburu-buru dan tidak sanggup menunggu waktu Tuhan untuk menolong di dalam kehidupan. Sama seperti yang terjadi dengan Rasul Petrus. Demikianlah gambaran sebahagian orang-orang percaya yang terburu-buru untuk menanti jawaban
Tuhan di atas segala permohonan doa mereka pada waktu mereka merasa susah, tertekan, tetapi tidak mengambil waktu tersebut untuk bertenang dan datang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tidak menolak Petrus yang ingin datang kepadanya, meskipun Petrus masih ragu-ragu. Dari awal pelayanan Yesus di dunia sehingga ia terangkat ke surga, tidak ada suatu pun yang pernah gagal ia lakukan. Banyak orang disembuhkan, ia memberi makan banyak orang, ia mengusir setan, ia menghidupkan orang mati, ia berjalan di atas air, ia meneduhkan angin ribut, dan banyak hal-hal ajaib lagi. Bahkan sampailah ia terangkat ke surga, ia terangkat dengan ajaib dan disaksikan oleh murid-muridnya dan banyak yang lain. Saudara, jika dicatatkan satu persatu peristiwa dan hal-hal keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saya yakin satu dunia ini pun tidak muat untuk mencatatkan semuanya. Saudara, apa yang perlu di dalam kehidupan kita adalah datanglah kepada Yesus dengan sepenuh hati, maka hidupmu dipulihkan. Datanglah pada Yesus, serahkanlah hidupmu, bebanan hidupmu, maka engkau mendapat ketenangan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Abaikanlah keraguan di dalam hatimu. Jangan layan keraguan di dalam hatimu, tetapi sungguh-sungguhlah menyerahkan masalah, menyerahkan segala perkara yang ada di dalam hidupmu, dan meminta Tuhan jalan terbuka untuk semuanya itu. Saudara, saya meyakini sebagaimana Tuhan Yesus menolong Petrus, demikian juga Tuhan Yesus menarik tanganmu, mengangkat tanganmu, mengangkat hidupmu daripada masalah yang engkau lalui pada masa ini. Tahukah Anda, saudara-saudara? Tahukah kita, saudara-saudara, pada saat Petrus tenggelam di tengah badai lautan, dia berseru kepada Yesus dan ia mendapat pertolongan. Tetapi sebaik saja ia takut, ia mulai tenggelam. Saudara, ada banyak orang yang tahu Yesus itu Tuhan, tetapi tidak menyerahkan hidup dalam pimpinan Tuhan dengan segenap hati. Ada banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dialah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup bagi manusia, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh menyerahkan segenap hati, hidup dan segenap perkara di dalam pimpinan Tuhan. Namun pada saat hidupnya bagaikan telur di hujung tanduk, barulah mereka bermati-matian memanggil nama Tuhan Yesus. Saudara, alangkah baiknya jika kita berseru kepada Tuhan
seperti yang dilakukan oleh Petrus di dalam ayat ke-30. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, alangkah baiknya kalau kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus pada waktu badai kehidupan, pada waktu masalah yang berat dalam kehidupan melanda kita. Tuhan, tolonglah aku. Saudara, jika Petrus yang berdoa meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, ditolong Tuhan. Mengapa kita tidak ditolong oleh Tuhan? Saudara, kalau Petrus ditolong Tuhan pada waktu ia berseru kepada Tuhan, apakah kita juga tidak ditolong oleh Tuhan pada waktu kita berseru kepada Tuhan? Saudara, yang ketiga, mengapa kita datang kepada Tuhan Yesus? Matius 14 ayat 31 berkata, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus menuntut iman kita. Tuhan Yesus bertanya tentang iman kepada murid-muridnya karena mereka tidak yakin dengan keilahian Tuhan Yesus, meskipun sebelum ini mereka melihat banyak mujizat dan hal-hal yang luar biasa Tuhan Yesus kerjakan di dalam pelayanan mereka. Saudara, iman adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam Matius 6 ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Di dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, jelas sekali di dalam pembacaan ini bahwa Allah memelihara orang yang memiliki iman yang benar
terhadapnya, lebih berharga daripada bunga yang didandani oleh Allah sendiri. Saudara, dengan iman, segala sesuatu yang kita minta dan doakan daripada Tuhan, kita mendapat jawaban apabila kita tetap percaya kepada Dia dan tidak ragu-ragu. Di dalam Yakobus sebentar tadi berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, Tuhan Yesus mempersoalkan iman yang ada pada murid-muridnya ketika mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka menyangka ia hantu, namun apabila Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka barulah menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan di atas segala sesuatu di dunia ini. Saudara, Tuhan menuntut iman yang benar yang ada pada setiap orang. Tuhan menuntut iman yang benar pada setiap orang. Ia tidak mahu kita mendua iman ataupun ragu-ragu terhadap iman kita kepada Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus tidak menuntut kekayaan kita. Tuhan Yesus tidak menuntut pangkat kita. Tuhan Yesus tidak menuntut kedudukan kita. Tuhan Yesus tidak menuntut kemasyhuran kita atau apapun yang ada pada kita di dunia ini yang kita anggap berguna dan hebat, karena semuanya itu berlalu dan binasa. Tetapi hanya satu yang penting yang Tuhan cari di dalam setiap manusia, yaitu iman yang sentiasa percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus di dalam apapun keadaan. Saudara, iman kita kepada Yesus Kristus membawa kita kepada pengharapan dan kekekalan bersama Yesus di surga nanti. Karena itu, saudara-saudara, jangan risau pada waktu menghadapi masalah apapun. Datanglah kepada Yesus, jangan takut, yakinilah Tuhan menolongmu. Tenanglah selalu melalui hidupmu, berserulah kepada Tuhan Yesus. Kita tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Dan biarlah pada waktu kita tertekan, waktu kita bermasalah, waktu kita susah dan apapun yang ada di hadapan kita, janganlah kita terburu-buru melakukan sesuatu yang benar menurut kita sendiri. Saudara, percayalah dengan sepenuh hati bahwa Tuhan Yesus memberikan jalan terbuka, jalan yang terbaik di dalam setiap keadaan yang kita lalui. Dengan syarat kita harus datang kepada Dia, menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, berseru kepada Yesus, meminta pertolongan dan sabar menanti waktu Tuhan
bertindak di dalam kehidupan kita. Di dalam Yosua pasal 22 ayat 5 berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, biarlah corona menyerang, tapi imanmu jangan melayang. Fokuskan imanmu kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dialah yang akan membuka jalan keluar yang terbaik di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri semuanya ini. Amin. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau beriku kekuatan di tengah badai. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu, Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di